Anak-anak, kita kembali bertemu dengan Ibu Diana Limbong dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang transformasi geometri. Transformasi geometri. Submateri 1. Definisi transformasi geometri. 2. Jenis-jenis transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri atau secara bahasa berarti perubahan. Pengertian panjangnya yaitu perubahan pada sebuah bidang geometri yang tercantum posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Artinya tidak berubah bentuk. Secara khusus, transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, misalnya X dan Y, menuju posisi lain, hasilnya X bayangan dan Y bayangan. Transformasi geometri terbagi menjadi 4 jenis, antara lain 1. Translasi atau pergeseran. 2. Refleksi atau pencerminan. 3. Rotasi atau perputaran. 4. Dilatasi atau perkalian. Translasi atau pergeseran. Translasi adalah pergeseran dari suatu titik sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah tertentu. Perhatikan gambar berikutnya. Dalam diagram Kartesius, perhatikan P memiliki titik koordinat A dan B akan ditranslasikan dengan A satuan dan B satuan. Maka bayangan atau hasil P bayangan atau P aksen adalah A aksen dan B aksen. Sehingga diperoleh rumus atau ketentuan dari translasi oleh titik XY sebagai berikut. Titik koordinat P, A, dan B ditranslasi oleh XY, maka hasil atau bayangan P aksen ditentukan oleh X ditambah A dan Y ditambah B. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik koordinat A 3 dan 1, B 6 dan 3, dan C 1 dan 5 oleh translasi 3 dan 5. Jawabnya 3 dan 1 ditranslasi dengan 3 dan 5, maka ketentuan A aksen atau bayangan menjadi 3 ditambah 3 dan 1 ditambah 5. Maka hasil bayangannya 6 dan 6. Titik koordinat B 6 dan 3 ditranslasi oleh 3 dan 5, maka bayangan B menjadi 6 ditambah 3, 3 ditambah 5, hasilnya bayangan 9 dan 8. Titik koordinat C 1 dan 5 ditranslasi oleh 3 dan 5, maka bayangan C menjadi 1 ditambah 3 dan 5 ditambah 5, maka hasilnya C aksen atau bayangan 4 dan 10. Jadi koordinat bayangan segitiga ABC pada translasi 35 adalah hasilnya A atau titik koordinat A 6 dan 6, titik koordinat B 9 dan 8, dan titik koordinat C 4 dan 10. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah pencerminan suatu titik pada bidang batas cermin, sehingga jarak titik asal ke cermin
sama dengan jarak titik bayangan ke cermin, seperti gambar di bawah ini. Nah, perhatikan, segitiga ABC di sebelah kanan dari sumbu Y akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka hasil bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Dan nanti anak didik kami boleh menentukan titik koordinat dari hasil bayangannya. Rumus umum refleksi seperti ketentuan di bawah ini. A. Pencerminan terhadap sumbu X dari titik koordinat P, A, dan B terhadap sumbu X, maka hasilnya P aksen menjadi A dan minus B. B. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik koordinat P, A, dan B terhadap sumbu Y, maka P aksen minus A dan B. C. Pencerminan terhadap garis X sama dengan K, maka titik koordinat P, A, dan B terhadap sumbu X sama dengan K, maka hasilnya P aksen 2K dikurang A dan B. Bagian D. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, maka titik koordinat P, A, B terhadap sumbu Y sama dengan H, maka hasilnya A dan 2H dikurang B. Bagian E. Pencerminan terhadap pangkal atau titik koordinat 0 dan 0. Maka titik koordinat P, A, B terhadap sumbu titik pangkal 0 dan 0, maka bayangan P aksen adalah minus A dan minus B. Bagian F. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik koordinat P, A, dan B terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangan P adalah B dan A. Bagian G. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik koordinat P, A, dan B terhadap sumbu Y sama dengan minus X, maka bayangan P menjadi minus B dan minus A. H. Pencerminan terhadap titik X dan Y, maka titik koordinat P, A, dan B terhadap sumbu X dan Y, maka bayangan P menjadi 2X kurang A dan 2Y kurang B. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik koordinat P minus 4 dan 5 jika dicerminkan terhadap A. Sumbu X, B. Garis Y sama dengan negatif X, C. Garis X sama dengan 3. Jawab A. Titik koordinat P minus 4 dan 5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya P minus 4 dan 5 terhadap sumbu X, maka bayangannya minus 4 dan minus 5. Bagian B. Titik koordinat P minus 4 dan 5 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan minus X, maka P minus 4 dan 5 dicerminkan terhadap Y sama dengan minus X, maka P aksen atau bayangan minus 5 dan 4.
C. Titik koordinat P minus 4 dan 5 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3. Maka P minus 4 dan 5 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Maka P aksen 2 kali 3 dikurang minus 4 dan 5. Maka 10 dan 5. Rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Titik koordinat P, A dan B dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan K, maka P aksen atau bayangan 2 kali K dikurang A dan B.